Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridania Ekawati. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah Matematika MI atau SD yang berbobot 3 SKS. Teknik pengajaran saya dalam mengajarkan mata kuliah Matematika MI atau SD ini menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk deskripsi singkat mata kuliah Matematika MI SD ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa PGMI di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Karena mata kuliah ini didesain agar mahasiswa sebagai calon pendidik atau calon guru SD mempunyai kemampuan dan keterampilan di dalam membelajarkan materi-materi pelajaran matematika yang ada di SD, serta mengetahui garis-garis besar pokok pengajaran matematika di SD, mengetahui juga tujuan pembelajaran matematika di SD, dan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika di SD. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Matematika MI atau SD ini diharapkan bahwa dengan mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu menguasai garis-garis besar pokok pengajaran Matematika MI atau SD, serta mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan substansi serta metodologi dasar keilmuan matematika di SD. Diharapkan juga mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan strategi pembelajaran matematika di SD, serta diharapkan mahasiswa mampu menerapkan penilaian dalam pembelajaran matematika di SD. Untuk mencapai kemampuan-kemampuan yang saya sebutkan di atas, maka mahasiswa diberikan topik-topik bahasan yang akan dibahas selama satu semester ini dalam 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Dengan topik-topik sebagai berikut. Yang pertama adalah hakikat peserta didik pada pembelajaran matematika di SD, teori-teori pembelajaran matematika di SD, substansi dan metodologi dasar keilmuan matematika di SD, penilaian pada pembelajaran matematika di SD, sistem bilangan cacah dan operasinya, sistem pecahan dan operasinya, sistem geometri dan pengukuran, sistem pemecahan masalah dan solusinya. Untuk mencapai topik-topik bahasan tersebut, pada mata kuliah Matematika MI atau SD ini, salah satu buku ajar yang saya gunakan adalah buku Matematika MI atau SD berbasis Discovery Learning. Buku ini merupakan salah satu buku referensi pada mata kuliah Matematika MI atau SD yang digunakan oleh mahasiswa semester 1. Nah, selanjutnya kita masuk pada teknik pengajaran. Teknik pengajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Matematika MI atau SD ini menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang mana delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Di antaranya strategi yang saya gunakan adalah Discovery Learning, sehingga dosen hanya sebagai fasilitator saja dan pembelajaran yang terjadi di kelas berpusat langsung kepada mahasiswa. Ketika saya menjelaskan materi perkuliahan tersebut, saya menampilkan studi-studi kasus yang kerap terjadi di lapangan atau permasalahan yang sering terjadi di dalam dunia pendidikan di sekolah dasar. Hal ini tentu akan merangsang pemikiran calon pendidik atau mahasiswa PGMI untuk dapat menemukan solusi pada permasalahan tersebut. Selanjutnya, interaction. Interaction adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa pada mata kuliah Matematika MI atau SD ini. Nah, di dalam perkuliahan di dalam kelas, saya berusaha memancing mahasiswa untuk berpartisipasi aktif di dalam kelas agar terjadinya komunikasi perkuliahan secara dua arah antara dosen dan mahasiswa. Nah, untuk perkuliahan di luar kelas atau di luar jam perkuliahan, setiap mata kuliah yang saya ampu termasuk mata kuliah matematika atau MI atau SD ini, saya menggunakan WhatsApp grup mata kuliah.
Jadi di WhatsApp grup tersebut kami berkomunikasi terkait materi perkuliahan matematika MI atau SD. Yang terakhir adalah asesmen. Asesmen adalah bagaimana cara saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Jadi ada beberapa aspek yang saya nilai. Yang pertama adalah sikap. Sikap di sini saya nilai itu bagaimana cara mahasiswa menyampaikan pendapatnya di dalam diskusi, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, aktif dalam memahami diskusi. Selanjutnya pengetahuan, yaitu di sini saya menilai pengetahuan mahasiswa bagaimana cara dia menguasai materi di dalam diskusi, bagaimana dia dalam menyampaikan isi pendapatnya di dalam diskusi, mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian untuk pengetahuan sendiri, saya akan menilai dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, yang terakhir, aspek yang saya nilai adalah keterampilan. Nah, di keterampilan ini saya melihat bagaimana kreativitas mahasiswa di dalam membuat presentasi dan keterampilan mahasiswa dalam pemecahan masalah. Nah, selanjutnya di awal perkuliahan tentu saya sudah melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Nah, di sini saya menyampaikan pada kontrak perkuliahan bahwa kehadiran minimal itu adalah 75% dari 16 kali pertemuan secara tatap muka sebagai prasyarat untuk mengikuti UTS dan UAS. Nah, dengan persentase nilai seperti ini. Bobot nilai harian atau sikap itu saya patok 15%. Kemudian untuk tugas mandiri, terstruktur dan kuis itu 15%. Bobot nilai ujian tengah semester 30%. Bobot nilai ujian akhir semester 40%. Nah, itulah cara saya dalam melakukan penilaian terhadap mahasiswa pada mata kuliah matematika MI atau SD. Nah, berikut saya tampilkan cara video pengajaran saya di kelas pada materi matematika MI atau SD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk pada mata kuliah kita matematika MI SD yang berbobot 3 SKS ya. Nah, pembahasan kita hari ini adalah tentang garis besar program pengajaran matematika di SD, yang mana pada hari ini tujuannya adalah mahasiswa dapat memahami tentang hakikat peserta didik pada pembelajaran matematika di SD, lalu bagaimana perkembangan intelektual siswa SD-nya, seperti apakah anak-anak siswa SD itu dalam perkembangannya, dalam intelektualnya, dan nanti Ibu akan membagi Ananda semua dalam beberapa kelompok untuk memecahkan studi kasus yang ada di depan. Studi kasus yang Ibu munculkan itu adalah masalah-masalah yang terjadi di sekolah dasar. Nah, nanti dari studi kasus itu Ananda akan tahu teori apa saja yang dipakai dalam pembelajaran matematika di SD. Nah, baik, mungkin. Nah, jadi semua Ananda di sini Ibu mau tanya, apakah benar cita-citanya ingin menjadi guru SD? Ya. Nah, mau nggak mau ya masuk ke sini PGMI, nanti tamat dari sini menjadi sarjana pendidikan. Nah, mengajar di sekolah dasar. Kalau Ibu tanya anak SD kira-kira apa yang terbayang sama Ananda? Bermain, apa lagi? Pemalas. Pemalas? Ah, ya. Suka bertengkar. Suka bertengkar. Menarik perhatian. Masuk pada hakikat peserta didik di SD, Ibu akan bertanya dulu, kira-kira rentang usia siswa SD itu berapa? 7 sampai 12 tahun. Nah, pada tahap perkembangan ini, menurut para ahli, yaget bahwa anak yang di rentang usia 7 sampai 12 tahun itu mereka masih belum dapat berpikir formal seperti kita orang dewasa.
Mereka masih tahap berpikirnya pada yang bersifat konkret ya, jadi belum dapat berpikir secara abstrak gitu. Nah, untuk dari itu diperlukan adanya jembatan bagi kita sebagai guru SD nih dalam mengajarkan matematika di SD agar matematika itu tidak menjadi pelajaran yang membosankan, dianggap sulit oleh siswa SD. Ada caranya, ada strateginya dalam mengajar. Nah, ya, dibutuhkan modal-modal pelajaran, strategi-strategi pembelajaran, dan teori-teori belajar matematika agar matematika lebih menjadi pelajaran yang disukai, yang hidup berkembang. Nah, ada beberapa perkembangan anak, misalnya anak kelas rendah sama anak kelas tinggi berbeda ya. Berbeda tahap perkembangannya. Kalau anak kelas rendah datanya rentang kelasnya kelas berapa? Kelas 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Kalau kelas tinggi 4, 5, 6. Nah, kira-kira kalau anak itu sebagai individu berkembang, apanya yang berkembang? Fisik, pola pikir, apa lagi? Bertindak, sikap. Nah, ya, fisiknya. Lalu apa lagi? Pertumbuhannya. Tanggung jawabnya juga beda kan? Nah, jadi itu dia. Makanya disebut anak itu sebagai individu berkembang. Termasuk kita ini mungkin sampai kita dewasa kita juga berkembang. Namun belum tentu ya orang dewasa itu pola pikirnya dapat dewasa juga sesuai umurnya ya. Nah itu dia. Makanya anak sebagai individu berkembang, ada perkembangannya fisik, apalagi cara berpikir, bertindak. Jadi itu ya. Makanya anak disebut sebagai individu yang berkembang. Nah, kita masuk bahwa tentang kesiapan intelektual anak. Ada yang namanya kekekalan bilangan atau banyak. Nah, siswa akan memahami banyak benda itu akan sama walaupun letaknya berbeda gitu ya. Siswa SD nih, mereka dapat mengetahui gambar A sama gambar B ini jumlahnya sama walaupun posisinya berbeda. Mungkin kalau kita tanya anak prasekolah usia 3 tahun, mana yang lebih banyak ini dari ini gitu. Mungkin mereka akan jawab gambar B karena mereka masih melihat ini lebih besar gitu ya. Ini lebih kecil, lebih menyebar. Nah, kalau anak usia SD 7 tahun ke atas itu mereka sudah dapat membedakan bahwa ini adalah dua gambar yang sama namun apa? Letaknya yang dibedakan. Nah, itu. Misalnya di kawat nih, dia panjang kan? Kalau kita kerutkan, dia mungkin akan tampak lebih pendek. Sebenarnya panjangnya sama ya, masih sama. Nah, itu dia kekekalannya. Ini tadi kemarin ya bahwa kekekalan berat bentuk benda, berat suatu benda itu akan tetap walaupun bentuknya, tempatnya berbeda-beda. Misalnya kertas nih, dia akan sama beratnya walaupun kita misalnya satu kertas kita robekkan akan sama beratnya walaupun kita kita emas gitu, kita pakai menjadi kecil, beratnya masih sama walaupun bentuknya sudah berbeda. Nah, silakan duduk berkelompok. Ini adalah studi kasus yang akan dipecahkan di dalam kelompoknya. Silakan duduk berkelompok. Baca studi kasusnya dan diskusikan di dalam kelompoknya. Kira-kira apa solusi untuk si Dion ini? Solusinya bagaimana? Teori belajar apa yang cocok dalam menyelesaikan masalah yang ada di depan? Silakan diskusikan bersama anggota kelompoknya. Udah selesai diskusinya? Ya. Siapa kelompok yang mau menampilkan hasil diskusi tentang solusi permasalahan yang dihadapi oleh Dion? Silakan kelompok angkat tangan. Ya. Kelompok berapa Nanda? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Baiklah, saya akan menjawab tentang studi kasus Dion yang lebih suka bermain dan mengganggu temannya. Bahkan guru pun sudah sering menegurnya, tak cukup sekali 2 kali, tapi guru sudah berkali-kali.
Metode pelajaran yang digunakan untuk Dion adalah bisnis dan Bruner karena bisa digunakan keduanya. Metode pembelajaran bisnis, pembelajaran secara menyenangkan sambil bermain games atau sistem koin sehingga bisa membuat siswa tertarik dengan materi yang sedang diajarkan atau membawa mahasiswa keluar untuk melihat objek-objek yang sering ia temui. Sistem metode pembelajaran Bruner, belajar dengan memberikan definisi yang ia jumpai dalam kehidupan atau memberikan gambaran objek seperti menjumlahkan 5 buah pena yaitu 2 tambah 3 gitu, sehingga siswa tertarik dengan materi yang sedang diajarkan. Sekian, terima kasih teman-teman tadi. Terima kasih kelompok 3. Prof dulu kelompok 3. Pendapat lain dari kelompok depan. Ya, semuanya kelompok 5. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memberi solusi atau story belajar untuk masalah si Dion. Dion adalah siswa kelas 4 SD yang selalu mendapatkan nilai rendah di kelasnya, tidak hanya pelajaran matematika tapi juga semua pelajaran di kelasnya. Dan juga dia lebih suka bermain dan mengganggu teman-temannya. Oleh karena itu, teori yang cocok untuk masalah si Dion atau teori pembelajarannya adalah teori Dines. Karena Dines berpendapat bahwa materi harus dinyatakan dalam berbagai penyajian atau multiple embodiment, sehingga anak-anak dapat bermain dengan bermacam-macam material yang dapat mengembangkan minat anak didik. Dan kembali ke masalah si Dion, mungkin si Dion lebih suka bermain atau ketika gurunya memberi pelajaran seperti memberi kuis atau memberikan sesuatu pembelajaran. Nah, jadi sudah ada 2 pendapat ya untuk menghadapi masalah si Dion ini. Kalau kelompok 3 menggabungkan teori Dines dan Bruner. Sementara kelompok 5 tadi teori Dines. Jadi itu adalah cara si guru sebenarnya. Bagaimana guru ini dalam menghadapi siswanya. Jadi setiap guru memang memiliki cara strategi sendiri-sendiri. Jadi bisa jadi si guru A dan si guru B itu dalam menghadapi anak seperti Dion ini strateginya berbeda. Tanya, silakan angkat tangannya yang bertanya. Ya, silakan Asma. Ya Bu, saya dari kelompok 3 akan bertanya, bagaimana cara menghadapi siswa yang mentalnya kurang, daya tangkapnya yang kurang. Dari ada tuh beberapa kali guru menjelaskan tetapi dia susah kali anak ini untuk mendapatkan pelajaran yang telah diterangkan. Bagaimana sikap seorang guru untuk menghadapi anak tersebut, Bu? Asma, jadi cara seorang guru dalam mengajarkan anak yang berkali-kali mungkin gagal ya. Kita tahu kalau guru ini tahu anaknya gagal dari apa? Dari apa? Dan tahu nih guru ini gagal anaknya dalam materi itu dari apa? Hasil ujian, dari latihannya, dari hasil ujiannya yang tidak sampai batas KKM. Misalnya diterapkan KKM-nya 70, ternyata si anak ini sudah dilakukan berkali-kali, dia tidak sampai batas KKM yang ditentukan. Nah, artinya si anak ini gagal ya, seperti yang ditanyakan Asma tadi. Nah, cara dilakukan guru, biasanya kalau anak gagal di sekolah, apa yang dilakukan gurunya? Adanya remedial. Diberikan remedial di luar jam pelajaran sekolah, di luar jam pelajaran. Biasanya itu di hari Sabtu atau di hari Jumat siang gitu ya. Si guru memberikan anak ini pelajaran tambahan, ibaratnya mengulang pelajaran sebelumnya yang gagal itu. Diberikan remedial sampai dia paham, sampai nilainya dapat mencapai batas KKM yang ditentukan. Nah gitu ya Asma. Ya Bu. Silakan yang mau bertanya lagi. Oke, baik. Itulah perkuliahan kita di siang hari ini. Silakan yang bisa menyampaikan kesimpulan perkuliahan kita, angkat tangan. Ya.
Perkenalkan, nama saya Satriani. Kesimpulan perkuliahan kita hari ini tentang strategi pendidikan. Yang pertama, anak pada usia SD berada pada rentang umur 7 sampai 12 tahun. Yang kedua, matematika merupakan ilmu dengan objek abstrak. Yang ketiga, dibutuhkannya modal-modal pembelajaran matematika di SD atau SMP. Kita di siang hari ini semoga ada manfaatnya bagi Anda semua. Jika ada salah itu mohon maaf ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.